Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 54. Tanah Pil. Di dataran yang sepi, tanah itu berwarna pucat, kadang-kadang ada beberapa dekorasi hijau di sekitar, yang memancarkan kekuatan hidup sedikit. Kadang-kadang ada beberapa bis magical kecil bersembunyi di sekitar dataran, mereka menghasilkan bayangan asap kuning sebelum menghilang ke kejauhan. Keheningan dataran sepi berlangsung selama beberapa waktu sebelum ruang kosong tiba-tiba berguncang. Segera, sosok meleset keluar dari ruang. Sosok yang baru saja menangguhkan keluar dari ruang itu secara alami Xiaoyan, yang telah memasuki terowongan spasial. Mata Xiaoyan sedikit terkejut ketika adegan di depannya muncul di matanya. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan tubuhnya tetap tergantung di langit, dia tidak sembarangan mendarat di tanah. Ini adalah alam pil, ya? Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya, tempat ini sangat penuh energi, namun sepertinya ada benih kekerasan dalam energi ini. Mungkinkah ini karena realem pil rusak? Tangan Xiaoyan meraih ruang kosong di depannya saat dia bermasalah. Menciptakan sebuah alam adalah kekuatan yang saleh yang hanya dimiliki oleh elit Dou Sheng, tentu saja. Bahkan jika seseorang berhasil menciptakan suatu dunia, itu akan membutuhkan seseorang untuk terus mempertahankannya. Jika tidak, dunia akan menurun secara bertahap. Xiaoyan merenung sejenak sebelum membuang pikirannya di dalam hatinya, dia mengatupkan tangannya dan kulit kambing muncul di dalamnya. Ini adalah daftar obat yang dipakai pria tua yang menunggangi cangkang kura-kura sebelum dia memasuki terowongan. Dia perlu mengumpulkan semua harta alam yang tercatat di dalamnya agar berhasil mengatasi rintangan ini. Taktik dari Pil Tower ini tidak buruk, mereka telah mengubah semua pesaing menjadi pekerja mereka untuk mencari bahan obat. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya, matanya kembali ke kertas kulit kambing. Sesaat kemudian, alisnya tanpa sadar berakhir bersama. Tidak banyak harta alam yang tertulis di kulit kambing, hanya 3 hal yang tertulis di situ. Namun, ketiga jenis bahan obat ini membuatnya merasakan sakit kepala. Dragon Core 9 meninggalkan jamur, pul spiritual buah darah spiritual, ascending immortal grass. Xiaoyan menggumamkan nama-nama dari 3 harta alam di mulutnya. Kepala Xiaoyan tanpa sadar membengkak sedikit. Dia telah mendengar nama-nama ini karena mereka semua cukup terkenal. Sepertinya tidak ada alkemis yang tidak menyadari betapa berharganya benda-benda ini. Menara pil ini benar-benar agak kejam. Ukuran pil realem kemungkinan besar, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk menemukan 3 harta yang sangat langka di dalamnya. Xiaoyan tertawa pahit. Dia melambaikan tangannya dan mengambil peta alam pil, dia menutup peta terbuka dan melihat 3 lingkaran merah digambar di 3 lokasi berbeda di peta. Ini, mungkinkah mereka adalah lokasi di mana 3 hal itu ada? Xiaoyan terkejut saat melihat area yang dikelilingi oleh tanda merah. Dia segera berpikir keras, semuanya akan lebih mudah jika ini benar-benar terjadi. Wush. Sementara Xiaoyan memikirkan apa arti lingkaran itu. Gelombang distorsi sekali lagi muncul di angkasa di atas dataran ini, segera, lebih dari selusin tokoh pulau keluar dari ruang pada saat yang sama dan mendarat di tanah. Bang! Kaki orang-orang ini baru saja mendarat di tanah ketika piton setinggi 1000 kaki tiba-tiba berdamai keluar dari permukaan seperti pasir, mulutnya yang garang menggigit kepala seorang alkemis. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan alkemis sedikit terkejut, namun dia tidak panik. Dengan seruan dingin, sebuah pilar kuat Douqi ditembakkan dan dengan keras menghantam kepala piton yang sangat besar. Kekuatan besar yang menyebabkan bang muncul di kepala ular piton raksasa sebelum menyebabkannya meledak. Alkemis itu mengungkapkan ekspresi bangga padanya setelah membunuh ular piton besar itu, namun
Sebelum dia bisa menghela napas lega, matanya tiba-tiba menyempit, tawa buas terdengar di samping telinganya. Nak, melihat bahwa itu kamu memiliki keterampilan, lebih baik kamu kehilangan. Inti dari alkemis itu terkejut ketika tawa ganas dimulai, sebelum dia bisa pulih. Batang baja tanpa henti mendarat di dadanya, kekuatan menakutkan mengirimnya terbang seperti peluru meriam. Setelah itu, dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum akhirnya berhenti dengan lambat. Alkemis itu baru saja menstabilkan tubuhnya ketika cahaya putih dipancarkan dari telapak tangan. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi sebelum menyerapnya ke dalamnya. Dari kelihatannya, batu spasial di tangannya telah hancur. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan cukup banyak orang yang hadir untuk terkejut. Segera, banyak tatapan menatap orang yang menyerang mereka. Orang yang menyerang mereka adalah pria besar dalam jubah alkemis, wajahnya dipenuhi dengan daging. Dalam sekejap, dia tampaknya bukan orang yang baik. Ada batang baja setinggi 10 kaki di pundaknya, beberapa darah segar menempel di permukaan batang logam. Hihi. Dia telah melarikan diri dengan cepat. Pria besar yang membawa batang logam mengawasi tempat di mana alkemis itu menghilang dari sebelumnya. Dan dia tanpa sadar membuka mulutnya menjadi senyum. Setelah itu, kilatan keras melintas di matanya saat dia sekali lagi menembak ke yang lain. Melihat orang ini dengan kulit yang kuat di seluruh wajahnya menatap. Beberapa ekspresi menantang lainnya berubah, hati-hati muncul di hati mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan senjata mereka di tempat ini. Mereka mengerti bahwa itu semua peserta lain adalah pesaing mereka. Mereka akan mendapatkan peluang tambahan jika mereka bisa menyelesaikan bahkan satu dari mereka. Pria besar itu mengangkat mulutnya dengan jijik ketika dia melihat mereka mencabut senjata mereka. Batang logam berisi jejak darah di tangannya melambai dengan kasar. Setelah itu, dia mengirim piton terbang besar. Ketika ular piton besar itu dikirim, depresi segera muncul di bawah bukit pasir. Rimpang kuning dalam ukuran kepala anak-anak muncul dalam depresi di depan mata semua orang. Tanah Rehmania glutinosa. Kejutan melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat rimpang kuning jauh di bawah tanah. Tanah ini Rehmania glutinosa adalah sejenis bahan obat langka yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan tanah. Jika energi seseorang memulai pemberontakan keras ketika seseorang berlatih, ground Rehmania glutinosa ini serta beberapa bahan obat tambahan dapat menjadi pil dengan kemampuan untuk menekan pemberontakan. Mata Xiaoyan berhenti di lubang yang dalam karena kejutan melintas melalui mereka. Dia tampak menyulut bahan itu. Ground Rehmania glutinosa yang berusia 100 tahun hanya seukuran kepalan tangan. Selain itu adalah eksistensi yang sangat langka. Tidak disangka bahwa itu ground Rehmania glutinosa dalam realem pil ini telah berkembang sedemikian rupa. Itu benar-benar mengejutkan. Hal ini sepertinya sudah berumur 1000 tahun. Jika benda ini dibawa ke dunia luar, itu akan menarik banyak mata. Orang ini mungkin tampak gegabah. Tapi dia sangat jeli. Dia bisa tahu bahwa itu tempat ini memiliki ground Rehmania glutinosa kemungkinan besar karena dia telah mengidentifikasi bahwa itu yellow piton tanah. Xiaoyan melirik pito N yang sangat besar. Setiap area di mana ground yellow piton muncul akan memiliki ground Rehmania glutinosa. Namun, ground yellow piton ini tidak jauh berbeda dengan piton biasa. Jika salah satu belum berpengalaman, orang mungkin akan merasa sulit untuk mengidentifikasinya. Kegembiraan pembohong melintas di mata pria besar itu ketika dia melihat ukuran ground Rehmania glutinosa. Dia meraihnya dan menariknya keluar. Setelah itu, dia membuka mulutnya menjadi senyum, tatapannya menyapu orang-orang dengan mata panas, dan dia tenggelam. Dia dengan dingin berteriak, tersesat jika kamu tidak ingin mati. Selusin yang tersisa ditambah ekspresi alkemis berubah ketika mereka mendengar teriakan dinginnya. Namun, setelah menyaksikan keganasan pria besar tadi, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi.
kekejaman serangan orang ini sangat terpatri dalam pikiran mereka. Setelah ragu sejenak, para alkemis yang tersisa akhirnya memilih untuk mundur. Meskipun Ground Rehmania Glutinosa langka, tidak ada gunanya kehilangan hak mereka untuk bersaing karenanya. Kehinaan di wajah pria besar menjadi lebih padat saat dia melihat orang-orang ini mundur ketika mereka diberitahu, di antara orang-orang ini. Setidaknya ada dua yang sedikit lebih lemah dari kekuatannya di puncak kelas Dou Huang, namun mereka tidak memiliki keganasan atau keberanian seperti dia, oleh karena itu, tikus pengecut ini hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Dunia selalu menjadi tempat di mana yang kuat makan yang lemah. Jika seseorang tidak memiliki keberanian, bagaimana seseorang dapat berhasil dan berdiri di atas orang lain? Sekelompok sampah. Pria besar itu meringkuk di mulutnya. Setelah itu, ekspresi haus darah melintas di wajah pria besar itu. Dia baru saja akan menyimpan Ground Rehmania Glutinosa ke dalam storage ringnya ketika sebuah gaya hisap tiba-tiba muncul dan merebut Ground Rehmania Glutinosa pergi. Sialan, siapa yang berani menyentuh barang-barang milik ayahmu ini? Ekspresi tirani segera melintas di wajah pria besar ketika Ground Rehmania Glutinosa melepaskan tangannya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Hanya untuk melihat sosok muda yang tergantung di udara tanpa dukungan. Enyah. Xiao Yan di langit tidak memperhatikan melirik pria besar. Dia tidak sedikit pun sopan. Taktik orang ini memungkinkan Xiao Yan untuk mengerti bahwa itu dia bukan orang yang baik. Seseorang harus menggunakan taktik jahat ketika berhadapan dengan orang jahat, oleh karena itu, kata-kata Xiao Yan tidak meninggalkan ruang untuk diskusi. Ekspresi pria besar berubah ketika ia melihat bahwa itu Xiao Yan mampu tetap di udara tanpa dukungan apapun, dia mengerti apa jenis makhluk yang bisa bertahan di udara. Ini berarti bahwa itu pemuda ini paling tidak adalah seorang elit dozong. Seorang ahli tingkat ini bukanlah seseorang yang bisa diserang oleh orang besar. Dia mengertakkan giginya sambil merasakan keengganan yang besar di dalam hatinya, namun pria besar ini bukanlah seseorang yang tidak mengenali situasinya. Dia mampu merebut sesuatu dari orang lain dan orang lain secara alami akan dapat merebut barang-barangnya. Jika seseorang bertindak ramah di alam pil ini, ada kemungkinan bahwa seseorang akan ditipu ke titik mana seseorang tidak akan ditinggalkan dengan pakaiannya. Pria besar itu dengan marah menatap Xiao Yan. Tetapi tidak berani mengatakan banyak. Matanya berhenti di lapangan 1000 tahun Rehmania Glutinosa di tangan Xiao Yan. Dia membawa perut penuh kemarahan saat ia berubah menjadi bayangan buram. Pelarian ke pegunungan yang jauh. Wajah Xiao Yan tidak menunjukkan riak saat dia melihat pria besar itu pergi. Dia secara acak menempatkan Ground 1000 tahun ini Rehmania Glutinosa di storage ring setelah pria itu menghilang ke kejauhan. Tubuhnya perlahan diletakkan di lubang yang dalam di tanah, matanya mengandung antisipasi ketika dia melihat ke dasar lubang yang dalam. Meskipun lapangan 1000 tahun Rehmania Glutinosa sangat berharga, itu tidak cukup besar untuk membuat Xiao Yan terlalu memperhatikannya. Hal yang benar-benar menarik baginya adalah sesuatu yang berada di bawah tanah.